wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Sudah siap untuk ikut belajar hari ini? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu materi IPS dan PK. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis interaksi sosial. Untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi bentuk keanekaragaman sosial dan budaya masyarakat. Nah, tahukah kamu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Jadi, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan terciptalah interaksi sosial. Jadi, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain dan sifatnya saling mempengaruhi, ya. Jadi interaksi sosial itu bisa terjadi di mana saja, seperti halnya di rumah atau di sekolah, di lingkungan masyarakat, di pasar, maupun di tempat ibadah. Kesimpulannya, interaksi sosial merupakan hubungan antara satu individu dengan individu yang lain yang sifatnya saling mempengaruhi dan dapat terjadi di mana saja. Nah, kita lanjut lagi. Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi, kontak sosial itu adalah hubungan seseorang dengan orang lain dan komunikasinya muncul setelah terjadi adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial itu ada dua. Yang pertama yaitu kontak sosial secara langsung. Contohnya, kita bercakap-cakap dengan teman kita secara langsung. Yang kedua yaitu kontak sosial tidak langsung. Dalam hal ini bisa melalui media elektronik maupun media sosial, contohnya kita mengirim chat WA. Nah, ada beberapa jenis interaksi sosial. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu interaksi sosial antar individu. Dalam hal ini terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Kemudian yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Dalam hal ini contohnya adalah guru yang sedang mengajar muridnya. Di sini contohnya bisa guru mengajar muridnya di kelas, baik berupa daring maupun berupa luring. Yang ketiga yaitu interaksi sosial antar kelompok. Contohnya yaitu terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lainnya. Contohnya pertandingan sepak bola, ada pertandingan bulu tangkis, dan pertandingan olahraga lainnya yang memungkinkan melakukan kontak dengan kelompok sosial lainnya. Jadi ada 3 ya jenis interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi sosial antar individu. Kemudian yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga yaitu interaksi sosial antar kelompok. Jadi ketiga jenis interaksi sosial tersebut sering terjadi di sekitar lingkungan dan masyarakat. Nah, mengapa sih manusia itu harus berinteraksi? Jadi, ada beberapa tujuan interaksi sosial. Yang pertama yaitu menjalin persahabatan. Kemudian, memperoleh bantuan dari orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan.
Selanjutnya yang kelima, yaitu merundingkan suatu masalah yang timbul. Jadi ada 5 ya tujuan interaksi sosial. Nah, kita sudah paham ya beberapa tujuan dari interaksi sosial. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Nah, interaksi ini disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Jadi, interaksi lingkungan hidup itu interaksi manusia dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya, Pak Tani berinteraksi dengan alam ketika memanen padi ya. Nah, ini gambarnya ada nelayan sedang berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi ini antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya yang terjadi secara alami. Contoh pada gambar itu adalah nelayan. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut, saat mengambil ikan, sumber daya ikan yang ada di laut tersebut. Karena nelayan juga hidupnya di sekitar pinggir laut atau pinggir pantai, sehingga mereka berinteraksi dengan lingkungan. Dan interaksi tersebut juga terjadi secara alami. Nah, kita lihat pada gambar ini ada 2 orang anak sedang bercakap-cakap. Kemarin aku ikut ibu ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Ternyata di pasar cukup ramai juga ya. Tentu saja di pasar banyak terjadi interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik itu keberagaman sosial maupun keberagaman budaya. Nah, kamu bisa bayangkan ya bagaimana kalau tidak ada petani. Kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokokmu. Kita bayangkan lagi bagaimana kalau tidak ada nelayan. Kita tentunya tidak akan bisa memakan ikan-ikan segar dari laut. Kita perhatikan ada beberapa bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Yang pertama yaitu usia. Ini meliputi usia anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Ada 2 jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan. Yang ketiga yaitu pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan, diantaranya petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, dan lainnya. Yang keempat yaitu budaya. Budaya meliputi bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, serta makanan khas. Yang kelima yaitu agama. Agama meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Jadi, diingat-ingat lagi ada 5 bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, serta agama. Segala bentuk keberagaman sosial dan budaya yang ada di masyarakat harus kita syukuri, karena dengan membiasakan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, niscaya akan terbina kesatuan dan persatuan. Dengan meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan, akan tercipta lingkungan yang aman dan damai,
serta menguatnya rasa nasionalisme bangsa. Oleh karena itu, setiap warga hendaknya menghargai keberagaman masyarakat serta tidak membeda-bedakan sesama. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Tetap semangat. Kita akan berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.